Sananta Barus, Ananda Agatha Adriela Lumban Batu, Ananda Ambrosius Cleodio, Ananda Amsal Valentino Pelawi, Ananda Batra Nu Tambah, Ananda Bihan Sitangga, Ananda Chloe Ariana Sirait, Ananda Christian Noel Paropo Sembiri, Ananda Christian Oginta Sembiri, Ananda Clarissa Sonia Barus, Ananda Daniel Vieira Ambarita, Ananda Elia Sabina Sitepu, Ananda Farica Erlen Jane Silai, Ananda Francisca I.R. Simbolo, Ananda Gebi Aprilia Limbo, Ananda Ganesha Pratama Ginting, Ananda Grace Agatha Ginting, Ananda Gracia B.E. Togatoro, Ananda Jean Putri Adiani Sinura, Ananda Gio Fernandez Tariga, Ananda Juan Pierre Alexander Selaban, Ananda Kenstar Oded Meliala, Ananda Kevin Basanes Barus, Ananda Kevin Jordan Purba, Ananda Clara Queen Anibele Boru Marbun, Ananda Melin Gitari Parusik, Ananda Nadine Jesela Manalu, Ananda Natasha Carolina Sinulinga, Ananda Navia Rinta Barus, Ananda Putri Natalia Situmora, Ananda Raena Tarigan, Ananda Sebastian Purba, Ananda Thomas Petra Sempiri, Ananda Van Diego Pandapotan Nainggolan, Ananda Yesen Pranata Barus, Ananda Yohanna Naurita Sinurat, Ananda Yulia Yoda Ateta Barus, Ananda Cetna Prinop Sipayu. Demikian anak kelas B sudah sah dilepas hari ini dari TK Santo Fransiskus Assisi Deli Tua. Mari tepuk tangan. Selamat pagi, salam Fransiskus. Yang terhormat Ketua Yayasan Widya Praliska beserta jajarannya, Ketua KUPT Deli Tua Ibu Samia, Pengawas TK Kecamatan Deli Tua Ibu Suyarni, Pemimpin Umum EPC beserta dewannya dan para suster Fransiskanes Santa Elisabeth, orang tua wali murid TK Santo Fransiskus Deli Tua, guru-guru dan karyawan-karyawati TK Santo Fransiskus Assisi, dan anak-anakku sekalian, khususnya TKB yang dilepas hari ini. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nya kita dapat merasakan kesehatan hingga saat ini. Tanpa terasa, anak-anak kita telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat taman kanak-kanak selama 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun. Atas nama Kepala Sekolah TK Santo Fransiskus Assisi, terima kasih kepada guru-guru, suster, dan karyawan-karyawati TK Santo Fransiskus Assisi dalam mendidik, membimbing anak-anak kita, khususnya TKB yang dilepas hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua, wali murid yang telah mempercayai kami untuk membina, membimbing, dan mengarahkan anak-anak kita
untuk bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain di sekolah yang kita sayangi ini. Terima kasih juga atas kerjasama kita selama 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun. Khususnya pada tahun 2020, orang tua telah memberi hati, pikiran, tenaga, materi, dan banyak hal yang sungguh kami rasakan demi perkembangan anak-anak dan sekolah kita ini, di mana pada masa pandemi COVID-19, orang tua telah berperan sebagai guru selama proses pembelajaran dari rumah, seperti yang telah dianjurkan pemerintah. Semoga Tuhan membalas perbuatan baik Bapak Ibu semua. Sekali lagi kepada anak-anakku kelas B, Suster mengucapkan selamat telah menyelesaikan pendidikannya di TK dan akan melanjutkan pendidikan di sekolah dasar. Kami atas nama Sekolah TK Santo Fransiskus Assisi Deli Tua juga mohon maaf atas kekurangan pelayanan kami dari kepala sekolah, para guru, karyawan-karyawati selama anak-anak Bapak Ibu bersekolah di TK Santo Fransiskus Assisi ini. Akhir kata, atas nama kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah berperan dalam mendidik anak-anak kita pada angkatan 2019-2020. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu beserta kita dimanapun kita berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan pelepasan peserta didik dari TK Santo Fransiskus Assisi Kecamatan Deli Tua meskipun dengan cara online. Saya selaku pengawas dari TK ini sangat terharu dan bangga kepada pihak sekolah karena dari 9 TK yang menjadi binaan saya di Kecamatan Deli Tua ini, baru TK Santo Fransiskus Assisi inilah yang melaksanakan kegiatan pelepasan peserta didik secara online. Kemarin saya dihubungi oleh pihak sekolah meminta agar saya memberikan sedikit kata sambutan dalam kegiatan ini. Saya sangat berharap untuk kedepannya TK Santo Fransiskus Assisi ini bisa lebih maju dan dari peserta didik yang kebetulan tahun ini itu angkatan ketiga itu berjumlah 38 orang. Untuk tahun kedepannya saya berharap dan mendoakan semoga peserta didiknya akan bertambah lagi. Sebenarnya jumlah peserta didik yang ada di TK Santo Fransiskus ini ada 59 orang. Akan tetapi karena berbagai alasan tidak semua peserta didik itu bisa ditamatkan oleh pihak sekolah. Salah satu diantaranya karena usia mereka memang belum bisa untuk menamatkan. Dan untuk TK-TK yang lain mungkin mereka juga berkeinginan untuk melaksanakan pelepasan ini meskipun melalui cara online, tapi belum terlaksana. Saya mendoakan kepada peserta didik, orang tua, dan pihak sekolah untuk lebih bersemangat dan memotivasi anak-anak didik ini agar mereka tetap semangat untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saya tidak akan berpanjang lebar kata karena waktu kita pun sangat singkat. Meskipun dalam suasana yang masih dibatasi oleh pemerintah untuk
melaksanakan acara kumpul-kumpul dan ramai-ramai, tapi pihak sekolah tetap berusaha untuk melaksanakan bagaimana caranya supaya pelepasan anak didik ini tetap terlaksana. Akhirnya setelah bermusyawarah dengan berbagai pihak, termasuk saya juga dimintai keputusan apa yang harus dilakukan, akhirnya terlaksanalah kegiatan pelepasan ini dengan cara online. Hanya ini yang bisa saya katakan. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Lembaga TK Santo Fransiskus Assisi beserta guru-guru. Yang saya hormatin Bapak dan Ibu wali murid serta anak-anak Ibu yang Ibu banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kiranya kita masih diberi kesehatan pada saat ini. Saya sebagai koordinator wilayah pendidikan Kecamatan Gilitua mengapresiasi kepada Ibu lembaga atau Bapak lembaga TK Santo Fransiskus Assisi yang telah dalam situasi keadaan pandemi ini masih sempat membuat acara untuk wisudaan anak kita yang telah selesai untuk TK tahun ini. Tidak semua lembaga mungkin membuat seperti ini, maka saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu dan guru-guru. Dan ini untuk pada orang tua murid, saya juga mengucapkan banyak terima kasih yang sama-sama telah bekerja sama dengan para guru untuk mendidik anak-anak kita untuk masa depannya yang lebih bermanfaat. Kepada anak-anak ibu sekalian, kalian telah tamat kanak-kanak ini dan sekarang menjelang untuk menjelang ke SD. Memang wisuda ini biasanya dipergunakan oleh para perguruan tinggi yang telah selesai untuk menggelar sarjana. Tetapi untuk zaman sekarang banyak lembaga SD maupun TK melaksanakan wisuda ini. Ini maksudnya dengan tujuan untuk motivasi anak-anak supaya mereka berambisi untuk perguruan tinggi akan datang, mereka pun tetap juga dapat wisuda. Pada orang tua murid tamat anak kita tahun ini berarti mereka menjelang ke SD. Untuk masuk ke jenjang SD ini kita mengikuti peraturan pemerintah, peraturan Menteri Pendidikan yang mana segoyanya nanti masuk SD yaitu pendaftaran tanggal 22 Juni. Peserta didik yang datang beserta orang tua harus memakai masker dan orang tua hanya membawa peserta didik yang akan masuk ke sekolah tersebut. Tidak dibenarkan lagi untuk membawa peserta yang lain. Untuk itu kepada Bapak Ibu saya harapkan benar-benar kita laksanakan. Kita ikuti protokol kesehatan yang akan ada di sekolah yang Ibu tuju. Sekianlah saya rasa arahan dari saya ini. Lebih kurang saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Suster Kepala Sekolah, Ibu Guru TKB, orang tua, dan anak-anak yang berbahagia dan kami banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang maha baik atas limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat menyelenggarakan wisuda bagi anak-anak kita yang sudah lulus dari TKB. Bapak Ibu yang saya hormati, mewakili pengurus Yayasan Widya Fraliska, kami
mengapresiasi kita semua yang ikut serta dalam kegiatan wisuda ini. Di tengah pandemi virus corona yang sedang mewabah di tengah masyarakat, melalui acara virtual ini kita masih bisa saling menyapa dan saling menguatkan, terutama bagi anak-anak kita yang segera akan melanjutkan pendidikannya ke tingkat sekolah dasar. Walaupun kegiatan wisuda sesungguhnya hanya dilakukan oleh perguruan tinggi untuk melantik para sarjana, namun saat ini lembaga-lembaga PAUD dan TK juga sudah melaksanakannya, yang bertujuan untuk memotivasi anak-anak kita agar sejak dini dapat mempersiapkan diri masuk dunia pendidikan dengan semangat dan cita-cita yang tinggi agar kelak menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara kita. Hal ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita, terutama sebagai orang tua, karena hanya anak-anak ini yang kelak paling mampu membuat kita bahagia, yakni jika mereka mampu mewujudkan cita-citanya. Bapak, Ibu, dan suster yang saya hormati, kami mengucapkan banyak terima kasih. Pertama-tama kepada pihak kongregasi Fransiskan Santa Elizabeth yang telah menjalankan karya ini. Walaupun sangat disadari bahwa penyelenggaraan sekolah TK ini tidak akan menghasilkan keuntungan finansial, tapi pimpinan tetap mempertahankannya sebagai bentuk pengabdian untuk memajukan pendidikan di tengah bangsa kita. Kepada suster pimpinan TK, ibu-ibu guru yang dengan penuh komitmen telah bersedia memberikan waktu untuk anak-anak kita yang masih kecil ini. Anak-anak ini sungguh belum tahu apa-apa. Ibu-ibu gurulah yang membentuk fondasi pengetahuan dan perilaku bagi mereka. Ibu-ibu dengan semangat, sabar, dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas mulia ini. Saya sangat paham bahwa penghasilan yang ibu-ibu dapat per bulan dari pekerjaan ini masih minim. Namun ibu-ibu dengan ikhlas tetap mengerjakan semuanya itu dengan gembira. Seperti dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Pahala mereka sangat besar. Karena itu mari kita doakan mereka semoga tetap sehat-sehat, terutama di tengah mewabahnya virus corona ini. Semoga jasa baik mereka dibalas oleh Allah yang Maha Pengasih. Dan akhirnya, kepada seluruh orang tua, kami juga mengucapkan selamat untuk wisuda anak-anak kita pada hari ini. Sebagai keluarga-keluarga muda, mari kita berikan pendampingan penuh untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita sebagai generasi masa depan bangsa ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh orang tua kepada TK kita ini untuk membekali pendidikan awal bagi anak-anak kita. Saya yakin bahwa Bapak Ibu tidak salah pilih, karena para guru kita dengan cara mereka sungguh membekali anak-anak kita secara moral, mental, dan spiritual sebagai langkah awal untuk pembentukan karakter mereka. Mari kita saling mendoakan agar suster kepala sekolah, ibu-ibu guru, bapak ibu orang tua, dan anak-anak kita seluruhnya dalam keadaan sehat dan mendapat perlindungan dari Tuhan, sehingga kita terbebas dari wabah corona yang sangat mengkhawatirkan ini. Marilah kita sambil mengharapkan kekuatan dari Tuhan yang Maha Kuasa, melepas anak-anak kita ini melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah dasar yang lebih tinggi. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita. Sekian dan terima kasih. Pagi semuanya, salam Fransiskus. Puji dan syukur saya ucapkan kepada Yesus Kristus, di mana saya masih diberi kesehatan dan kesempatan bisa sekolah di TK Fransiskus Assisi
Delitua. Terima kasih saya ucapkan kepada Suster Antonia, Bu Rose, Bu Sri, dan teman-teman yang sudah sabar mengajari saya mulai dari mengenal huruf, angka, membaca, berhitung, menggambar, mewarnai, menyusun puzzle, dan permainan lainnya. Selama saya di rumah, saya banyak belajar di rumah sama orang tua. Semoga COVID-19 cepat berlalu. Kesan saya senang dan bangga bisa sekolah di TK Fransiskus Assisi karena dari sinilah saya memperoleh banyak ilmu pengetahuan sebagai bekal melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Pesan semoga TK Fransiskus Assisi maju dan sukses serta eksis di dunia pendidikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam Fransiskus. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dalam keadaan sehat dan dapat berkumpul di media sosial ini. Yang saya hormati, Kepala Sekolah TK Santo Fransiskus Assisi Delitua, Suster Antonia, dan para guru, Ibu Sri dan Ibu Rose. Yang saya kasihi, para orang tua murid. Izinkanlah saya mewakili orang tua dari Chloe Ariana Boru Sirait untuk memberi kata sambutan ini. Tidak terasa, waktu dengan begitu cepat berlalu. Dan sekarang anak-anak kita telah menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanaknya di TK Santo Fransiskus Assisi Delitua. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada suster dan ibu guru karena telah mendidik serta mengayomi anak-anak kami selama pembelajaran di sekolah, sehingga anak-anak kami menjadi anak yang cerdas, baik, dan takut akan Tuhan. Kiranya ini menjadi bekal yang baik bagi mereka untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah dasar. Akhir kata, saya tutup dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Demikianlah kata sambutan ini. Saya ucapkan sukses dan semangat untuk anak-anak kita semua. Keep healthy untuk kita semua. Maju terus TK Santo Fransiskus Assisi Delitua. Tuhan memberkati. Salam Fransiskus. Tamanku, taman kanak-kanak paling asik. Tamanku, taman kanak-kanak paling asik. Tempatku untuk bermain. Ada ayunan, enjot-enjotan, ada titian, seluncuran, lari-larian, kejar-kejaran, ada menangis dan ada tertawa. Ibu guru senang, anak-anak senang, papa mama juga ikut senang. Ibu guru senang, anak-anak senang, papa mama juga ikut senang. Bapak Ibu serta anak-anak kami sekalian, untuk mengakhiri acara pelepasan TKB pada hari ini, kita tutup dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang baik, kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena berkat penyertaan-Mu kami dapat melaksanakan acara pelepasan kelas B TK Santo Fransiskus Assisi Angkatan ketiga tahun pembelajaran 2019-2020. Semoga acara yang kami laksanakan pada
selama di TK Santo Fransiskus Assisi dapat mereka terapkan di pendidikan selanjutnya. Dan kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu agar kami dapat melaksanakan aktivitas kami seperti sedia kala. Mari kita persatukan doa kita ini dengan doa yang telah diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah acara pelepasan TKB TK Santo Fransiskus Assisi de Litua secara online angkatan ketiga tahun pembelajaran 2019-2020. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan anak didik kami sudah mengikuti acara ini. Semoga kita tetap menjaga pola hidup yang sehat. Tuhan Yesus memberkati. Salam Fransiskus. Siang suster, selamat siang Bu Guru. Hari ini Ica mau membagikan tentang pengalaman Ica selama di TK Santo Fransiskus Assisi de Litua. Yang pertama, ibu gurunya sabar dan baik. Kedua, ruang bermainnya cukup luas dan menyenangkan. Ketiga, Ica diajari oleh ibu guru tentang cara mencuci tangan dengan baik dan hidup Ica pun bersih. Keempat, selama ada virus corona, Ica belajar di rumah. Ica dikasih PR oleh ibu guru. Ica diajari oleh mama. Oke, sekian itu dulu ya teman-teman. Dadah. Salam Fransiskus. Selamat pagi Suster Antonia, saya ibunya Ginta mau berbagi pengalaman selama pembelajaran di rumah. Saya merasa ini sebuah pelajaran baru untuk diri saya sendiri, di mana harus mendampingi Ginta di dalam hal belajar. Saya bersyukur karena Ginta sebelumnya sudah mendapatkan pengalaman belajar di sekolah, sehingga di dalam pembelajaran di rumah saya tinggal mengarahkan dan memotivasi Ginta untuk lebih giat belajar. Ada kalanya memang saya tidak bisa mengajar seperti ibu guru atau suster di sekolah, tapi dengan bantuan Ginta saya memahami bahwa begitulah cara belajar seorang anak TK, dan saya berterima kasih untuk suster dan para ibu guru yang sudah memberikan pendidik dasar untuk Ginta sehingga bisa saya melanjutkannya di rumah sesuai dengan panduan suster dan para ibu guru. Begitulah pengalaman saya. Terima kasih suster. Selamat siang. Selamat pagi Bu. Selamat pagi suster, Bu Sari, Bu Rose. Salam Fransiskus. Selama belajar di rumah, Kenstar ada gak sukanya, ada yang sukanya. Yang ada yang sukanya, Kenstar bangunnya lama. Yang gak sukanya, Kenstar belajar sendirian. Cuma belajar di sekolah sih seru. Kalau belajar di rumah sering kena marah sama mama. Semoga virus corona ini cepat selesai. Terus semoga kita bisa berkumpul lagi. Tuhan berkati. Salam Fransiskus. Dadah. Salam sehat selalu. Kegiatan belajar di rumah di
dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Setiap sekolah atau lembaga pendidikan, dimulai dari tingkat terendah sampai dengan tingkat tertinggi, melakukan kegiatan belajar di rumah atau daring. Termasuk sekolah tempat di mana anak saya menimba ilmu, yaitu TK Fransiskus Assisi Deli Tua. Setiap hari, suster guru membimbing anak kami belajar melalui online seperti internet. Mereka selalu mengawasi anak-anak kami, memberi tugas di hari efektif belajar. Mereka selalu bekerja sama dengan orang tua dalam membimbing anak. Mereka selalu memperhatikan anak-anak kami. Kami selaku orang tua, saya secara pribadi memang cukup letih dan bosan dengan situasi ini. Karena anak yang biasanya belajar di sekolah hanya dibimbing oleh guru, sekarang dalam situasi seperti ini harus lebih diperhatikan oleh orang tua. Jadi situasi seperti ini membuat kami orang tua juga merasakan bagaimana susah payahnya guru dari anak-anak kami untuk membimbing anak kami. Jadi kami lebih menghargai usaha guru dalam membimbing anak kami. Jadi dengan pembelajaran dari rumah ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada ibu guru, suster yang telah membimbing anak kami. Saya sangat senang dan saya puas dengan daring yang dilakukan oleh suster dan ibu guru. Kalau anak-anak rindu, suster akan melakukan video call untuk setiap anak-anak secara bergiliran. Terima kasih suster, terima kasih ibu. Kalian adalah pahlawan cendekia. Salam sehat selalu, salam Fransiskus. Ibu Rose sama suster. Kenalin, saya namanya Aurel. Sekarang mau ceritain tentang di rumah aja. Saya rindu sekolah sama rindu main-main. Semoga COVID-19 ini selesai. Kita doain aja ya. Semoga kita ke sekolah lagi, jumpa sama ibu guru, sama teman-teman. Semoga kita belajar yang pintar dan yang hebat, yang kuat. Semangat. Dadah. Salam Fransiskus semua. Salam Fransiskus, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya orang tua dari Vika Felicia Sinoaji yang berada di TKA. Pertama-tama yang saya hormati Suster Antonia dan seluruh guru yang mengajar di TK Fransiskus. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolah yang dimana selama adanya COVID-19 ini, pihak sekolah mengadakan belajar mengajar secara online. Di mana selama mengawasi proses mengajar secara online, ini saya dapat memantau kemampuan dan perkembangan anak saya dan lebih tahu dalam mata pelajaran apa yang menonjol, lebih tahu daya tangkap dan sejauh mana pengetahuan anak saya di luar materi yang diajarkan. Pembelajaran secara online ini sangat menyenangkan dan bisa jadi bahan evaluasi orang tua untuk mendampingi belajar sehari-hari nantinya. Kesan saya, adanya hibah dalam belajar di rumah, yaitu anak lebih dekat dengan orang tuanya. Yang kedua, kita juga merasakan bagaimana rasanya berat seorang guru untuk mendidik anak didiknya. Karena kami sebagai orang tua kesulitan ketika menghadapi anak-anak kita sendiri. Di mana kami ucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru yang selama ini telah sabar menghadapi anak-anak kami dan mengajari anak-anak kami selama ini. Terima kasih. Salam Fransiskus.
Semoga kita sehat selalu dan dilindungi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Suster. Salam Fransiskus. Nama saya Gio. Saya TK B1. Saya senang ke sekolah karena lingkungannya nyaman dan tenang. Saya senang sekali berdoa karena suster ajari aku berdoa. Berdoa belajar, berdoa sebelum pulang dan sebelum makan. Karena suster itu dan bu guru pintar dan baik. Dia ajari aku mencuci tangan dan belajar dan bermain-main. Di permainannya ada Lego. Yang bisa kami maini adalah Lego. Situ senang dan banyak teman-teman. Saya senang sekolah di TK Santo Fransiskus Assisi karena ada ibu guru dan suster dan kawan-kawan. Semoga virus cepat menghilang. Semoga aku bisa sekolah. Sekarang saya belajar di rumah. Berdoa di rumah. Menonton TPRI. Kerjakan tugas setiap hari dan menonton TPRI setiap hari. Terima kasih, Suster. Salam Fransiskus. Siang, Suster, Ibu Guru, dan juga ibu-ibu sekalian. Kesan saya selama anak-anak belajar di rumah, jujur aja memang agak sulit. Karena memang pengalaman serta pengetahuan kita untuk mengajar anak TK itu tidak sama dengan mengajar SD, SMP maupun SMA. Saya juga kesulitan ketika anak saya itu merasa malas, merasa bosan, merasa tidak ingin belajar. Makanya terkadang dia membeda-bedakan belajar di rumah dengan belajar di sekolah. Itu lebih senang belajar di sekolah karena anak itu lebih enak belajar dengan guru ataupun suster, karena di sekolah jarang dimarah. Jadi di rumah kan sering dimarah karena memang orang tua itu, saya sendiri menghadapi anak saya itu kalau dia tidak mau belajar, saya kadang ada marah. Jadi itu yang dia bedakan. Lagian juga cara mengajarnya itu katanya beda dan lebih enak di sekolah. Jadi saya sebagai orang tua berterima kasih karena selama ini, sebelum pandemi ini, suster dan juga ibu guru sudah bersedia untuk mengajar anak kami di rumah, di sekolah. Kami baru merasakan bagaimana susahnya mengajari anak-anak di sekolah. Selamat sore, Ibu Rose dan Suster Antonia dan Ibu Seri. Salam Fransiskus. Fidelia mau tentang perasaan Fidelia. Jadi begini, Fidelia kangen sama sekolah, kangen sama teman-teman, kangen sama Ibu Rose, kangen sama Ibu Seri, Suster Antonia.
pokoknya kangen semua. Jadi begini, gara-gara corona videonya nggak bisa shopping, nggak bisa jalan-jalan makan di luar. Jadi videonya sedih banget. Jadi begitu. Satu hal nanti videonya mau ngomong lagi. Gini, videonya sebenarnya kangen banget sama sekolah, kangen sama teman-teman, kangen sama ibu dosen. Sayang banget, udah kangen. Soalnya Fidelia suka di sekolah, enak lagi ada banyak permainannya. Jadi ini ada buku PE, ada ini, terus ada lagi yang ini, yang ini, dan di sini ada lagi ditempelin ya borosnya. Jadi begini, Fidelia sebenarnya sayang sama ibu Rose, semuanya pokoknya sayang. Jadi kita harus semua jaga jarak supaya hilang corona ya. Kita di rumah terus supaya hilang corona. Nanti kalau bulan depannya udah hilang corona, kita main-main bersama, sekolah bersama, semua pokoknya ya Bu Rose. Itulah yang Fidelia cakapin. Oke Bu Rose. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mama Hana. Saya ibu rumah tangga dengan 4 orang anak. Salam sehat untuk kita semua. Saat ini saya ingin berbagi pengalaman, khususnya di masa pandemi, terkhususnya lagi untuk anak-anak kita yang mulai belajar dari rumah. Mungkin banyak pengalaman yang kita sharing, yang kita ceritakan. Cuma di sini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang profesi baru kita. Selain ibu rumah tangga, kita merangkap menjadi guru untuk anak-anak kita. Tentunya kita juga harus menjaga mood kita baik untuk anak-anak. Begitu juga sebaliknya, kita juga harus menaikkan mood yang baik untuk anak-anak agar tetap bersemangat untuk belajar. Walaupun belajar di dalam rumah tidak berjumpa dengan kawan-kawannya serta ibu gurunya. Intinya tetap semangat untuk ibu-ibu, untuk orang tua yang mendampingi anak belajar. Tetap jaga kesehatan untuk anak-anak kita, sehingga proses belajar mengajar di rumah pun terasa asik, terasa seru, dan anak-anak pun semakin betah dengan keadaan seperti ini. Harapan kita tentunya semoga semua cepat berlalu, bisa kembali normal kembali, anak-anak boleh berjumpa dengan ibu gurunya, dengan teman-temannya kembali. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, memakai masker tentunya jika keluar, untuk kesehatan kita semua. Oke, itu saja. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi Suster, Ibu Guru dan teman-teman. Hari ini Nadine mau bercerita pengalaman Nadine yang belajar dari rumah. Kalau di rumah enggak enak, kalau di sekolah enak. Kalau di rumah belajar sendirian, enggak bisa jumpa kawan, enggak bisa berdoa sama-sama. Kalau di sekolah bisa belajar sama-sama, bisa berdoa sama-sama, bisa menari sama-sama, bisa bernyanyi sama-sama. Ibu guru baik dan suster. Semoga Nadine doakan virus corona hilang. Terima kasih. Salam. Halo semuanya, selamat malam, salam Fransiskus. Kami orang tua dari Gracia Bunga Efrata Togatorop TKA, dan ini anak kami Gracia. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan baik. Di sini kami mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Guru, Suster, dan TK Santo Fransiskus yang masih membimbing anak kami di tengah
pandemi COVID-19 ini melalui pembelajaran daring. Ketika pun daring, tetapi kami tidak sulit untuk menjelaskan kepada anak kami karena dalam pembelajarannya Ibu Rosa tetap menjelaskan dan memberikan panduan-panduan yang harus kita terangkan kepada anak kita sehingga kami gampang memberikan tindakan yang baik kepada anak kami untuk menjelaskan dan memberi pemahaman kepada anak kami dalam penyelesaian tugas-tugasnya. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Stay safe. Terus percaya pandemi akan berlalu dan bumi kembali sehat. Terima kasih. Selamat pagi Suster, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Salam Fransiskus. Sekarang Ganesha akan berbagi pengalaman Ganesha tentang di sekolah dan di rumah. Pengalaman Ganesha di sekolah, Ganesha senang bertemu dengan kawan-kawan. Bersama kawan-kawan, Ganesha bisa bermain dan belajar. Di sekolah banyak permainannya. Yang kedua, Ganesha diajarin sama ibu guru dan suster. Terima kasih ibu guru, terima kasih suster. Semoga sehat selalu, panjang umur, diberi kesabaran. Ketiga, Ganesha diajarkan bersama kawan-kawan makan sayuran, buah-buahan, makan sup ayam, bubur kacang hijau. Yang tentang pengalaman Ganesha di rumah, Ganesha setiap pagi jam 8 Ganesha belajar dari TV, nonton TVRI. Yang kedua, Ganesha diajarin sama mama papa. Demikian pengalaman Ganesha yang di sekolah dan di rumah hari ini. Dadah. Salam sehat buat kita semua. Sejak adanya COVID-19, kita dihimbau untuk diam di rumah dan melakukan segala aktivitas kita dari rumah. Begitu juga dengan anak kita, dihimbau untuk belajar di rumah melalui media televisi dan menerima tugas dan pembelajaran dari ibu guru melalui telepon. Keadaan ini memang sulit. Setiap hari kita harus membimbing anak kita, mendampingi anak kita, mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru melalui telepon. Tapi dengan adanya keadaan ini, kita harus berpikir positif. Kita menjadi tahu bagaimana susahnya, repotnya ibu guru membimbing anak kita, memberikan pendidikan kepada anak kita. Setiap hari kita harus bersabar memberikan pendidikan kepada anak kita. Tapi pada saat mereka bosan, kita harus mengikuti kemauan mereka untuk bermain sama seperti mereka bermain dengan teman-temannya. Dengan keadaan ini, saya benar-benar berterima kasih kepada suster dan ibu guru TK Santo Fransiskus Assisi yang tetap semangat, memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam memberikan pendidikan dan pembelajaran dan semangat belajar buat anak-anak kami. Tetap semangat, maju terus. TK Santo Fransiskus Assisi dari Tua, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sepedaku roda 3,
3. Ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Tok 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 suara sepatu, sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Kring 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 ada sepeda, sepedaku roda 3. Terima kasih kepada orang tua kami yang sudah menitipkan anaknya untuk kami bimbing selama 1 tahun.